Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Zeruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Tetapi tentara itu berkata, "Janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Kemudian berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat." Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, "Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang sangat dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud, adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu padanya, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnyalah ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, "Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku." Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah kematian Absalom. Bapak Ibu yang terkasih, kematian seringkali membawa kesedihan dan kehilangan yang mendalam. Di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 18, kita melihat bagaimana kisah kematian Absalom, putra Raja Daud, yang membawa kesedihan besar bagi Daud. Meskipun Absalom memberontak terhadapnya, namun Daud tetap menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap Absalom.
Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih sayang dan pengampunan seperti yang Raja Daud lakukan ini? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita melihat bagaimana Absalom itu memberontak terhadap Daud dan akhirnya terbunuh di dalam pertempuran. Daud telah memerintahkan para prajuritnya untuk berhati-hati dengan Absalom. Tetapi Yoab tidak mematuhi perintah tersebut dan membunuh Absalom. Bagian ini menunjukkan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan kasih sayang itu tidak selalu dapat mengubah keputusan yang telah diambil. Daud sangat terpukul dengan kematian Absalom. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ayah tidak dapat dihapuskan oleh kesalahan anaknya. Daud menunjukkan kasih sayang dan pengampunan kepada Absalom. Seperti Daud juga, kita perlu menunjukkan kasih sayang dan pengampunan kepada orang lain, bahkan ketika mereka itu bersalah terhadap kita. Kasih sayang kita tidak boleh terbatas oleh kesalahan mereka. Jangan biarkan kebencian dan amarah menguasai hati kita serta merusak relasi kita dengan orang-orang. Hal yang perlu kita renungkan juga adalah bahwa dari sebuah tindakan itu selalu ada konsekuensinya. Kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Hal ini membantu kita untuk membuat keputusan lebih bijak dan bertanggung jawab. Kita juga perlu percaya penuh pada kedaulatan Tuhan senantiasa. Meskipun kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita dapat percaya bahwa Tuhan juga memiliki rencana yang lebih besar dan Dia dapat menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Percayalah, Tuhan itu memiliki kontrol atas segala sesuatu. Dengan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, maka kita belajar untuk menunjukkan kasih sayang dan pengampunan, serta percaya pada kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun hidup kita seolah-olah tertindas, namun percayalah bahwa ada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Serahkanlah semua pergumulan dan kesesakan kita kepadanya, Sang Tuhan itu. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak saudara kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas perenungan pada pagi hari ini. Dan kiranya apa yang boleh kami renungkan ini terus kami lakukan, terus kami aplikasikan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, tolonglah setiap kami di dalam kami menjalani hari-hari kami, agar kami bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Aurelius Reinar Manuel. Kami bersyukur Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usia atau umur baru di hidupnya. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh Tuhan limpahkan di dalam hidupnya. Dan kami berdoa untuk saudara kami ini, kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati segala pergumulan yang ada. Tuhan kiranya yang bekerja. Dan juga kami berdoa untuk kesehatannya. Tuhan berikan kesehatan yang baik di tengah-tengah segala aktivitas dan kegiatan yang ada. Dan kami juga menyerahkan keluarganya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarganya. Tuhan terus juga memimpin, menyertai keluarganya sehingga menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.